Kalau teman-teman yang ngerasa kesehatannya bisa dibilang kurang ya, kecuali tinggi badan, berat badan itu udah wajib ya, karena emang harus ideal dalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau, apa kabar? Kabar guys? Sorry ya, agak terjeda 1-2 hari ya, gue lupa bikin konten karena gue juga ada urusan, ada kegiatan selain dinas juga gue ada plan di luar, ada acara di luar yang notabene terus terang bukan menyita waktu sih, membutuhkan waktu banyak, perhatian lebih lah ya. Kali ini gue mau bahas tentang sesuatu yang penting ya, bagi gue sih penting ya. Berhubung untuk kesehatan itu masih terus berlangsung ya, terutama di Daop 1 Jakarta, soalnya sampai 3 November ya untuk Daop 1 Jakarta karena ada banyak. Jadi untuk hasilnya tentunya menunggu semua Daop itu rampung. Nanti pengumumannya ada di rekrutmen juga di web yang sama, tidak lain dan tidak bukan. Hati-hati juga buat teman-teman yang udah mulai marak bangetin share-sharean via grup WhatsApp atau via medsos yang lain perihal adanya penerimaan lain ya, yang mengatasnamakan kereta. Terutama ada oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan. Hati-hati, apalagi kalau sampai harus bayar-bayar kayak gitu ya, harus think smart. Kali ini gue mau bahas tentang sesuatu jadi pembahasannya itu lebih ke opini gue ya. Ini berdasarkan hasil riset gue, hasil pengalaman gue yang udah gue dapetin dari berbagai sumber yang bisa dibilang bisa dipercaya. Soalnya gue lagi sariawan cuy. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan mengupas sebuah formasi yang bisa dibilang itu sedikit terlarang buat teman-teman yang ngerasa kesehatannya tuh nggak bisa nilainya nyampe A gitu lah. Untuk formasi itu yang gue tahu ada 2 ya, selebihnya gue nggak tahu karena waktu itu gue kebetulan nanya infonya 2 itu karena tertarik banget ya. Salah satunya adalah untuk Polsus guys, untuk Polsus Kak. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa kesehatannya bisa dibilang kurang ya, kecuali tinggi badan, berat badan itu udah wajib ya, karena emang harus ideal dalam artian kayak mata kayak gitu. Karena untuk Polsus sendiri tuh nilai kesehatan tuh harus A. Ada buat teman-teman yang nantinya ada formasi Polsus dan hendak mendaftar formasi itu, hati-hati aja karena bisa dibilang ketat banget untuk Polsus sendiri ini ya. Waktu 2014 kalau nggak salah, 2014 sampai 2013 gitu, ada seleksi Polsus, gue juga ngikutin itu ya, ngikutin dalam artian lihat mantau via web. Nyampe akhir tuh yang diterima cuma 10 apa 8 gitu dari ribuan guys. Jadi menurut gue konsep pendaftaran di kereta itu gini, ini opini juga, akan diambil yang dirasa atau berdasarkan hasil seleksi itu yang emang sesuai kriteria guys, bukan berdasarkan jumlah. Misal ya, misal kebutuhannya di tahun itu tuh sebut saja 20 nih ya. Tapi pada saat hasil kesehatan akhir itu yang bagus cuma 15 dari 30 peserta yang lolos di kesehatan akhir, ya yang diambil 15. Yang 5 lagi mungkin nanti pengadaan lagi kayaknya. Menurut gua ini opini. Jadi buat temen-temen kalau emang ngerasa ada sesuatu di kesehatannya, minimal mata sih paling penting ya. Jangan daftar Polsus dah. Jadi kesempatannya lebih kecil. Ini opini gue ya. Ini saran aja buat temen-temen ya yang ngerasa
emang ada sesuatu di matanya seperti apa, agak-agak sedikit. Ya seperti itulah. Kalau untuk buta warna dan lain-lainnya emang itu mutlak nggak bisa ya guys, karena di dunia kereta ya seperti itulah saatnya lah. Gue gak mau mengupas, takutnya salah ngomong. Yang kedua itu yang kesehatannya harus A, yang gue tahu tuh masinis cuy. Jadi ketika lo daftar masinis, lo harus benar-benar siap mempersiapkan diri, harus siap-siap. Bukan berarti lo gagal di administrasi atau kesehatan awal atau kesehatan akhir itu udah nggak ada kesempatan untuk jadi masinis ya, bukan berarti kayak gitu. Ini lebih ke nilai mutlak ya, nilai mutlak yang kalau emang lu pengen mendapatkan kayak semacam hasil, kemudian hasil ditambah evaluasi, lu harus cek sendiri cuy ke dokter, dan itu biayanya nggak murah menurut gua ya. Murah karena murah mahal itu relatif, setiap orangnya beda-beda ya. Ceknya harus sama berdasarkan kayak semacam ronsen semuanya, jadi dari ujung ujung sampai ujung rambut. Tapi buat temen-temen yang ngerasa ya, ini ngerasa aja ya, kesehatannya bisa dibilang nggak bisa A, itu jangan daftar Polsus sama masinis. Gue juga ada cerita teman gue, dulu teman seleksi bareng ya, jadi dia ikut seleksi bareng, beberapa kali ikut seleksi, gagal di kesehatan akhir sampai 3 kali kalau nggak salah. Terus yang keempat kali ada rekrutmen, terus dia nanya sama gue, bro saran dong, ini mau ada rekrutmen lagi. Tapi waktu itu emang ada pendaftaran selain masinis gitu loh. Dia penasaran karena kan dia tujuannya emang menjadi pegawai ya. Saran dong, ada TKA sama teknisi kereta ya, sama masinis menurutmu gimana? Terus evaluasi tahun-tahun kemarin gimana gagalnya bro? Gue gagal di kesehatan akhir kata dia. Kalau emang udah berkali-kali gagal di kesehatan akhir, saran aja kamu ambil TKA aja, jangan masinis. Oh gitu ya bro, oke lah gue coba ya TKA gitu. Dan singkat cerita, alhamdulillah sekarang dia diterima jadi TKA. Terakhir itu gue ketemu jadi TKA Pangrango cuy, udah jadi pegawai alhamdulillah. Kita bertemu buat teman-teman, teman dulu seperjuangan cuy, beda sekitar 3 tahun 4 tahunan lah jadi keterimanya setelah gua ya. Waktu itu kita juga ketemu bareng, namanya siapa ya, gue lupa, ntar ada nomor WA juga masih ada. Dia terakhir itu gue ketemu di Bogor jadi TKA Pangrango alhamdulillah. Ini jasaran aja buat temen-temen yang ngerasa, cuma kalau emang lu kesehatannya bagus, semuanya ideal dan it's no problem ya, fight terus. Ini cuma saran aja untuk memperbesar kemungkinan. Ini pun baru kemungkinan, bukan suatu nilai yang pasti gitu ya. Ini cuma berdasarkan ya penelitian gue, semoga bermanfaat buat teman-teman gitu aja sih. Next, gue bakal bahas psikotes. Psikotes bener-bener itu ya, mulai dari Pauli menggambar 8 kotak, menggambar orang, menggambar pohon, terus kayak logika-logika, terus SKD, banyak cuy. Terutama paling penting itu faktor kesehatan kamu untuk menghadapi tes psikotes. Sama jangan lupa sarapan, tidur dan cukup, minta doa orang tua. Selesai, hadapi. Oke, thank you udah mau dengerin gue. Ini cuma saran dari gue, semoga bermanfaat buat teman-teman yang gagal di tahap administrasi sama kesehatan awal. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Ada kesempatan di lain waktu kalau emang umurnya masih cukup dan semuanya masih memenuhi. Ada juga kesempatan di tempat lain cuy. Jadi kamu jangan patah semangat, tetap jalani hidup. Gue bukan sok-sok suci atau sok-sok bijak gitulah, pokoknya tetap semangat. Nah, hidup harus terus berjalan ya. Fighter, seorang laki-laki harus fighter. Oke, assalamualaikum. Nggak bisa mati nih.